Ya, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjawab soal-soal berhubungan dengan pronoun. Ingat, pronoun banyak banget. Biasanya terbagi dua, ada definite and indefinite pronoun. Ada yang kalau dihubungkan dengan subjek dan objek, ada subject pronoun, object pronoun, jadi banyak pronoun. Jadi kita nanti di sini bertemu dengan I, you, she, he, it, ya, her, them, their, our, ada yang myself, ada yang indefinite, ada yang none, any, nothing, anyone, nah seperti itu ya. Jadi itu adalah jenis-jenis pronoun. Jadi kita membahas nanti 30 ya, tapi kita membahas 10 soal yang pertama mengenai pronoun. Saya share screen dulu. Ya, kita langsung menjawab ya. Kita jawab pertanyaannya dan kita langsung bahas. Oke. Everybody should do. Ya, karena di sini everybody, every itu adalah satu, berarti manusia. Biasanya kita pakai his secara umum ya. Everybody should do his. Setiap orang semestinya atau seharusnya melakukan yang terbaik. Ya, berarti his best. Ya, oke. Yang kedua, titik-titik but peace can save the world. Titik-titik tapi kedamaian yang bisa menyelamatkan dunia ini. Nothing. Tak ada satu pun, tetapi hanya kedamaianlah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Nothing ya, nothing. Oke, good. Titik-titik but the brave deserve the fair. Ya. Titik-titik tapi yang beranilah yang pantas menerima keadilan. Ya berarti karena di sini adalah the brave adalah orang ya yang berani, artinya berarti none. Tak seorang pun, tetapi hanya yang beranilah. Jadi kalau diterjemahkan seperti ini, tak seorang pun yang mendapatkan keadilan, yang berhak mendapatkan keadilan, tetapi hanya yang beranilah yang pantas mendapatkannya. Jadi kalau diterjemahkan panjang banget, tapi karena ini adalah dua benda, berarti di sini none, tak seorang pun, but the brave. The brave ini secara umum adalah yang berani, artinya orang yang berani, ya. Berarti none, tak seorang pun yang berhak mendapatkan keadilan, tetapi yang beranilah yang mendapatkan keadilan, ya. Berarti none. Oke. Nomor 4, I don't know. Karena di sini karena negatif, I don't, ingat don't. Negatif berarti di sini any of them. Ingat kalau ada negatif-negatif kita pakai any. Dan juga pertanyaan. Do you have any money? Karena kita tidak tahu ada uangnya atau enggak, kita pakai any. Do you have any money? Bukan kita langsung do you have much money, bukan. Tapi kita pakai any karena kita tidak tahu dia punya uang atau enggak. Ada orang nggak? Is there anybody at home? Jadi karena kita nggak tahu ada orang di rumah atau enggak, berarti anybody. Berarti di sini juga kalau negatif berarti kita pakai any. Saya tidak mengenal satu pun dari mereka. Any of them. Iya. Nomor 5. Some students speak English slowly, but there are other. Karena di sini bedakan others dengan other. Kalau other, pasti ada benda yang di depannya. Other students. Tapi kalau others nanti students-nya nggak ada. Karena di sini ada students, berarti kita pakai other. Other students. Ya. Baik. Airplanes have made. Pesawat telah membuat. Kalau kita terjemahkan gini guys. Pesawat telah membuat mudah dan nyaman untuk kita bepergian. Have made ya. Kalau ini have made berarti di sini ada it-nya, have made it. Berarti airplanes have made it easy and comfortable for us to travel. Berarti ini jawabannya. Have made it. Ya, good. Nomor 7. If you do not go, kalau kamu tidak pergi, saya juga nggak akan pergi. Karena di sini ada shall not. Nah, kalau kita pakai negatif, karena di sini negatif, ingat kemarin pakai either dan neither atau either dan neither. Itu untuk kalimat negatif. Karena di sini kalimat negatif, ya kita pakainya antara either dan neither.
Neither nanti dipakai untuk neither shall I. Neither ada di depan. Neither itu adalah singkatan dari not either. Tapi kalau kita pakai either, auxiliary-nya yang tambah not. Ingat, di sini sudah ada auxiliary tambah not, berarti di sini yang either. Ya, lihat. Benar nggak sih? Iya, good. Bedakan neither dan either. Dan ingat, kalimat di depannya adalah negatif, berarti di sini juganya nanti kita pakai either atau neither. Karena di sini sudah disediakan shall not, berarti di sini either. Kalau neither di depan, neither shall I. Kalau either, I shall not either. Oke. Nomor 8. My friends hope you will come back again soon. And lihat, ini juga ya. Kalau diterjemahkan dan saya juga. Teman-temanku berharap kamu akan kembali lagi segera. Dan saya juga berharap seperti itu, gitu maksudnya. Karena di sini ada kalimat positif, berarti kita pakai so and to. Yang mana pakai so? So and to ini. Nah, I do so, ingat. Kalau so, biasanya so ditempatkan di depan sebelum auxiliary. So do I, so am I, so are they. Jadi so di depan. Yang so do I, so I do. Berarti ini ya, so do I. Setelah so, baru do, baru I. Nggak boleh so I do, nggak boleh. So auxiliary baru subjek. Kalau to berarti I do to. I-nya di depan, auxiliary selalu di tengah. Auxiliary dan to be selalu di tengah. Yang bedanya so di depan, to di belakang. So do I atau I do to. Karena di sini nggak ada to-nya salah, I to do harusnya I do to. To-nya ini yang di belakang berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah so do I. Ya. Oke, nomor 9. The construction work will be finished in the another sun. Oke, biar paham bagaimana cara menggunakannya. Kalau the other berarti ini the other students boleh diikuti oleh plural atau singular. Tapi itu adalah sisanya. Tetapi kalau di sini pemahamannya seperti ini. Bangunan itu akan segera selesai, akan diselesaikan di 3 minggu lagi. 3 minggu lagi berarti ini adalah satuan 3 weeks. Ya, maksudnya 3 minggu lagi berarti in another 3 weeks. Ya, bukan the other. Ya, the other-nya itu adalah sisanya, bukan. Artinya adalah 3 minggu lagi. Lagi berarti another 3 weeks. Iya. Nomor 10. He cares so little about his meals that it will as long as it fills his stomach. Artinya gini, kalau diterjemahkan ini, dia tidak peduli tentang makanannya, tidak ingat makan. Tetapi hal lain bisa lama, ya seolah-olah pekerjaannya itu bisa mengisi perutnya. Nah itu terjemahannya sebenarnya. Kalau diterjemahkan kata per kata nggak bagus. Dia peduli sedikit mengenai makanannya. Bahwasanya titik-titik akan jadi tidak boleh menerjemahkannya seperti itu. Nah caranya seperti ini. He cares so little about his meals that berarti di sini adalah subjek. Subjeknya berarti anything. Anything itu apapun yang dia lakukan. Kalau nothing nggak mungkin ya. Tak ada satu pun atau tak hal apapun akan membuatnya. Nah, anything apa yang dia lakukan. Good. Oke. Ya, jadi begitulah caranya mengerjakan. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat dan padat ini bisa sedikit membuat kita memahami bagaimana menganalisis pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang mengandung pronoun. Oke, kita lanjut dengan pronoun yang lain untuk sesi kedua. Thank you so much, guys. I will end this meeting right now.